Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Ngaku pelihara tuyul selama 40 tahun. Kakek 70 tahun sebut bisa kuliahkan anak hingga jadi PNS. Sahabat sejuta kisah, kakek berusia 70 tahun di Sukabumi mengungkapkan bahwa dirinya memelihara tuyul. Ia menyebutkan bahwa dirinya sudah memelihara tuyul selama 40 tahun terakhir. Namun, tuyul yang dimaksud sang kakek bukan makhluk gaib. Tuyul yang dimaksud adalah jasa tensi darah keliling. Pengakuan ini disampaikan dia ke tribunjabar.id. Berikut kisahnya. Profesi jasa tensi darah keliling saat ini sudah jarang ditemukan. Namun Rahmat Ali, kakek berusia 70 tahun, masih mempertahankan profesi tersebut. Ia sudah menjalani penyedia jasa tensi darah keliling selama 40 tahun. Rahmat Ali merupakan warga asal Kampung Cirumput, Desa Salawe, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Meski telah menginjak usia senja, rambut sudah dipenuhi dengan uban, janggut mulai memutih, ia masih terlihat sehat. Hampir setiap hari tuyul ini saya bawa kemana-mana, katanya sambil menunjuk kotak panjang berwarna merah saat ditemui di jalan perpustakaan kota Sukabumi. Tuyul yang dia maksud bukanlah tuyul yang sering dianggap masyarakat sebagai makhluk gaib. Tuyul dimaksud kakek tinggi kurus tersebut merupakan sebuah alat kesehatan, yaitu tensimeter. Ini hampir selama 40 tahun. Alat ini dapat menghasilkan uang, juga dapat menghidupi istri dan anak-anak, sehingga saya selalu menyebutnya tuyul, ucapnya sambil tersenyum lebar pada beberapa orang di sekitarnya. Kakek bertopi loreng ini mengisahkan sebelum berprofesi sebagai jasa tensi darah keliling, ia merupakan seorang honorer penyuluh kesehatan di Kecamatan Sukaraja, Sukabumi sekitar akhir tahun 1970. Pertama menjadi penyuluh di bidang kesehatan, kakek lulusan SLTA ini dibayar sebesar 15.000 per bulan. Setelah menginjak 1 tahun, upahnya sebagai honorer naik menjadi 35.000 per bulan. Saat itu gaji sebesar 35.000, sedangkan utang ke warung untuk keperluan rumah tangga mencapai 45.000. Setelah hampir selama 3 tahun menjadi penyuluh, saya mencari pekerjaan lain, katanya. Pada akhirnya sekitar tahun 1973-an, Rahmat diterima di perusahaan batubara sebagai teknisi. Namun tidak bertahan lama, hingga akhirnya ia memutuskan mencari pekerjaan lain ke kota lain. Berbekal ilmu pendidikan kesehatan, ketika sebagai honorer penyuluh kesehatan, ia memutuskan untuk berprofesi sebagai jasa tensi keliling. Waktu itu ketika awal menjadi jasa tensi keliling, setiap orang memberi upah 1.000, dan dalam sehari bisa menghasilkan sebesar 80.000, katanya. Ia tidak mematok harga kepada para pelanggannya, namun dari jasanya itu, dia bisa mendapatkan uang sebesar 30.000 hingga 50.000 per hari. Tidak jarang ia menemukan orang yang tidak membayar jasanya tersebut. Sudah hampir selama 40 tahun, ia melakoni jasa tensi darah keliling. Ia sudah berhasil menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi di Bandung. Kini anaknya itu sudah menjadi guru dan telah diangkat sebagai ASN. Anak ada 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Namun 1 anak saya yang laki-laki meninggal, sedangkan kedua anak perempuan sudah menikah dan dibawa suaminya. Alhamdulillah 1 anak saya kini sudah menjadi guru, katanya sambil membereskan alat tensi yang sudah ia gunakan.
Kini hampir setiap hari dia membawa tas lempang dan tas warna berwarna hijau di pinggangnya. Alat tensi darah dia genggam. Tidak kenal lelah, langkah demi langkah ia menyusuri permukiman warga hingga perkantoran yang ada di kota dan Kabupaten Sukabumi untuk mencari warga yang ingin memakai jasanya. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.